Halo, eh Gemini, ya. Halo Gemini, Gemini. Halo juga ya, cross watcher yang lagi memantau Gemini. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Gemini. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kita lihat Gemini 2024. Pesan dari ilahi, malaikat, semesta, leluhur, begitu ya. Pesan dari ilahi, pesan dari semesta, malaikat, leluhur, dan pesan dari seseorang ke kamu ya. Oke, tada. Jadi ilahi yang maha kuasa ini ingin bilang ya, ingin katakan tahun ini adalah tahun pertumbuhan. Pertumbuhan untuk kamu, ya. Pertumbuhan ini banyak artinya. Bisa arahnya ke pribadimu, karaktermu, kerjaanmu, keuanganmu, ya. Bisa juga ya tentang pertumbuhan jiwa, kedewasaan, kebijaksanaan, dan tentunya spiritualitasmu, ya. Jadi kalau kamu ngerasa, kenapa ya hidup saya begini? Perasaan mau bangkit tapi kok jatuh lagi ya? Perasaan mau semangat tapi kok ngedown lagi ya? Kenapa sih kayak naik turun gitu, ya? Di situ sebenarnya proses, Kak. Proses kamu itu bertumbuh, ya. Bertumbuh jadi orang lebih kuat, bertumbuh jadi orang yang lebih tegar, jadi orang lebih sabar, dan jadi orang yang bisa mengendalikan diri. Ya terutama dalam mencari solusi, ya. Jadi kamu orangnya lebih bijaksana, begitu. Itu sih. Jadi setiap ada masalah kan di situ kita ditempa ya. Ditempa nih, bijak nggak menghadapi masalah? Terus bisa nggak nyari solusi? Bisa bangkit lagi nggak gitu. Jadi ditempa terus nih. Akhirnya kita bertumbuh. Itu maksudnya, ya. Oke. Semesta bilang, kamu harus sayangi dirimu, cintai dirimu ya. Dan berarti harus pintar-pintar membuat batasan, pintar-pintar membuat perlindungan, ya. Ada beberapa hal tidak bisa dikendalikan, jangan dikendalikan. Ada beberapa hal nggak bisa dikontrol, nggak usah dikontrol, ya. Misalnya, aku nggak mungkin meladeni si ini, soalnya ya nggak nyambung, nggak cocok, ya udah, jaga jarak gitu. Aku nggak bisa sama orang yang seperti ini, sama orang yang seperti itu, ya udah jaga jarak, karena itu nggak bisa dikendalikan, ya. Itu sih. Nggak bisa dikendalikan ini dalam artian nggak bisa sefrekuensi, itu maksudnya, ya. Sama kayak gini juga, kita nggak bisa kendalikan pikiran orang, kita nggak bisa mengkontrol omongan orang gitu. Kita tidak bisa mengendalikan omongan-omongan atau pembicaraan-pembicaraan dari orang tentang kita gitu kan. Jadi sudah, lepas gitu. Jangan biarkan hal-hal dari luar itu mendistraksi kamu, ya. Jangan biarkan kamu ke distract. Jangan biarkan kamu terpengaruh, terkecoh. Gara-gara omongan dia, aku ngedown gitu. Gara-gara drama-dramanya mereka, aku kepikiran gitu.
karena si inilah si itulah aku nggak semangat gitu. Jangan seperti itu ya. Pinter-pinter bikin batasan, pinter-pinter melindungi diri gitu. Kayak apa pantas aku mikirin hal itu, apa buang-buang waktu, apa buang-buang energiku ya. Padahal aku harus kerja, aku harus nyari uang, aku harus semangat kan, harusnya gitu ya. Nah ini banyak gangguan untuk kamu tahun ini ya. Banyak distraksi ke kamu tahun 2024 ini. Artinya ya banyak gangguan, banyak yang mau bikin kacau, mengecohkan rencanamu, planningmu dan sebagainya gitu ya. Tapi ingat ya, yang bisa kendalikan hidupmu ya kamu. Yang bisa kendalikan dirimu ya kamu lah gitu. Kendalikan diri sendiri ya, bukan mengendalikan orang. Contohnya kayak gini, pantas gak sih aku tuh baperan gara-gara dia? Pantas gak aku sensitif? Pantas gak aku kacau gara-gara dia? Emang dia siapa gitu? Harusnya kan mikir ya. Iya, ya itu istilahnya gitu kan. Apa iya gara-gara dia, gara-gara mereka aku jatuh gitu aja? Apa iya gara-gara itu aku nggak semangat gitu? Apa pantas? Kan nggak pantas gitu kan. Jadi ya jangan biarkan orang-orang mengacaukan hidupmu, jangan biarkan orang-orang menjatuhkan mentalmu, jangan biarkan mereka menghancurkan kehidupanmu. Jangan itu. Jadi kayaknya harus tegas deh ya, tegas-tegas aja, tegas bahwa ya kamu itu tidak mau diusik, kamu tidak mau diganggu, kamu tidak mau dikacaukan gitu ya. Leluhurmu bilang kamu ini bisa jadi orang sukses tahun ini ya. Ini ada pesan dari leluhur seperti itu. Jadi kakek nenek moyang ya yang sudah tiada ini bilang kamu bisa sukses tahun ini, kamu bisa berhasil tahun ini. Jadi percaya diri ya. Jangan biarkan kamu anxiety, jangan biarkan kamu gelisah gara-gara dia, gara-gara mereka, gara-gara keadaan. Jangan ke distract ya. Contoh, masa gara-gara hal yang kayaknya nggak mendukung kamu jadinya ngedown, ngedrop? Jangan. Itu contoh lain apa ya? Yang sederhana mungkin ya. Misalnya aku pengen bergerak nih, pengen kesana, pengen kemari, tapi hujan misalnya ya. Ya jangan gara-gara hujan nggak pergi, jangan gara-gara hujan nggak bergerak gitu. Misalnya aku mau ngerjain ini, ngerjain itu, tapi karena hujan nggak bisa. Ya jangan gara-gara itu. Jangan gara-gara itu mematahkan semangatmu ya. Coba cari solusinya lagi. Kira-kira harus apa lagi ya. Sama kayak gini juga ya. Mungkin memang ada hal-hal yang berat. Hal-hal yang berat itu kayak aku mau bikin sesuatu deh, bikin usaha, bikin apa gitu, tapi kayaknya tidak didukung, tidak disupport, tidak ada modal, tidak ada apa gitu ya. Di situ kita belajar mencari solusi ya. Jadi fokusnya ke solusi, bukan masalah gitu sih. Kalau kamu mau berproses gitu, kamu akan sukses itu ya, begitu. Oke, terus oke. Ini ada pesan dari seseorang. Sepertinya seseorang ini belum selesai dengan dirinya sendiri ya. Sepertinya ada seseorang ini ya punya isu dengan dirinya sendiri. Jadi ya orang ini mau bertingkah aneh, orang ini mau bikin-bikin drama sama kamu. Itu ada ya. Tapi
tapi bisa vice versa ya, bisa vice versa. Ribet ya. Jadi ada seseorang ini memang belum selesai sama dirinya sendiri, belum beres dengan kehidupannya, masih mikirin yang lain, masih toksik mungkin, masih negatif. Jadi ya dia masih butuh waktu untuk berproses ya. Dia butuh waktu gitu, membersihkan energi negatifnya. Dia harus belajar memperbaiki dirinya, baru dia layak sama kamu. Itu. Dan aku lihat sebenarnya ada yang memanifestasikan dirimu ya. Bisa ini beberapa orang. Beberapa orang memanifestasikan dirimu. Berarti beberapa orang ini ada suka sama kamu ya. Beberapa orang tertarik sama kamu. Jadi memanifest dirimu. Kayak ya aku pikirkan kamu terus-terusan. Aku sebut namamu terus-terusan ya. Supaya kamu ketarik ke aku. Nah contohnya gitu. Itu sih. Tapi memang orang-orang seperti itu orang-orang yang kurang berjuang ya. Ya jadi kayak bisa dibilang siapa aja bisa suka sama kita. Tapi nggak semua serius ya. Siapa aja bisa suka sama kamu. Tapi nggak semua mau berjuang untuk kamu. Makanya ya pinter-pinter lah menseleksi ya. Mana sebenarnya orang-orang yang serius, mana yang enggak. Mana yang tulus, mana yang tidak ya. Tahun ini keuanganmu bagus loh. Jadi semangat lah ya. Semangat. Ayo dong Gemini, bangkit. Bangkit, bersinar, bercahaya. Kalau kamu mau berproses jatuh bangun, akhirnya kamu bisa berada di puncak. Akhirnya kamu bisa berjaya, bisa sukses, bisa banyak uang ya. Semangat dong. Oke. Kemudian tadi aku bilang kamu harus bikin batasan, bikin perlindungan, protection begitu ya. Karena apa? Karena sepertinya ada mau kendalikan kamu. Sepertinya ada yang mau kendalikan dirimu. Siapa ini ya? Bisa dia, mereka, teman, keluarga, rekan, atau siapa ini? Mau kendalikan kamu ini. Jadi harus berhati-hati ya. Kalau kamu ngerasa sepertinya seseorang terlalu egois, sepertinya seseorang terlalu mengendalikan, apalagi narsis banget ya. Kayak dia aja paling penting. Kayak dia aja paling bener tuh. Ya jangan kasih celah untuk orang seperti itu ya. Jangan kasih celah. Jadi harus gimana ya, jaga jarak aja gitu. Ya kali dia kendalikan kamu terus. Apa iya dia tarik ulur kamu terus. Terus hati-hati sama orang playing victim ya. Hati-hati dengan orang bermental korban yang ngerasa ya aku korban, kamu yang salah. Aku korban, kamu yang jahat gitu. Hati-hati. Jadi kalau kita berjalan di jalan yang benar, ngapain kita takut ya? Kalau kita berjalan di jalan yang pantas, nggak usah takut ya. Tegakkan kebenaran. Tapi kalau kita salah juga introspeksi diri lah. Kalau kita memang jahat juga ya perbaiki diri gitu ya. Jadi self love, mencintai diri sendiri itu nggak sekedar bikin batasan, nggak sekedar bikin boundaries, tapi ya perbaiki diri juga. Ya, jadi orang yang selalu berusaha lebih baik ya, gitu. Oke. Dan tahun ini yang mau mengacaukan ya, yang mau bikin huru-hara, bikin masalah, drama, ini kayaknya temen deh.
teman atau rekan, ya tapi bisa juga ya saudara sendiri gitu. Ya soalnya ini orangnya banyak. Nanti yang mengecohkan kerjaanmu bisa aja teman, rekan, atau siapa gitu ya. Yang mengacaukan hubungan bisa aja keluarga atau siapa gitu ya. Itu gangguan sih. Ya distraksi. Hati-hati ke distract ya. Jadi bijak-bijak aja sebenarnya menghadapi orang-orang. Kalau positif ya kita terima gitu. Tapi kalau negatif itu dihempaskan. Hempaskan ya. Itu sih. Oke. Ini beberapa hati-hati cinta segitiga ya. Hati-hati orang ketiga, orang keempat. Ada aja mencampuri ya. Atau sebenarnya terlalu banyak orang itu bikin kacau loh, ya. Terlalu banyak cinta itu kacau. Ya gitu. Oke. Ini beberapa kalian tahun ini move on ya. Move on lah dari hal-hal yang beracun ya. Move on dari hal-hal yang sudah gak layak, sudah gak pantas untuk kamu. Move on dari hal-hal yang sudah tidak sehat atau toksik ya untuk kamu. Tuh. Jadi ya, aku rasa bergerak cepat lah. Jangan lambat ya. Bergerak cepat. Jangan menunda-nunda melakukan sesuatu. Jangan menunda-nunda ngerjain ini, ngerjain itu. Kalau terlintas di kepalamu, terlintas di benakmu, di intuisimu bilang, bergerak, ya. Kalau memang terdorong, aku harus kerjain ini, kerjain. Aku harus kerjain itu, kerjain. Ya, jangan tunda-tunda. Ya, supaya rezeki nggak tertunda, ya. Oke. Aku ngerasa ya berhati-hati aja menghadapi orang yang narsis ya. Orang yang narsistik, egois, selfish ya. Hati-hati menghadapi orang seperti itu. Orang kayak gitu merasa paling penting, merasa ingin diprioritasin gitu. Dan ini ada kaitannya sama orang playing victim itu. Ada kaitannya dengan orang yang selalu merasa korban, ya. Soalnya orang ini bisa tarik ulur kamu. Misalnya, ya datangnya pas butuh, datangnya pas perlu, ya itu ada. Tapi kalau udah nggak butuh, sombongnya minta ampun, ya. Ada orang kalau udah nggak perlu, sombong, angkuh. Ya hati-hati begitu ngadepin orang kayak gitu ya. Itu sih. Oke, kemudian tahun ini ya hati-hati juga dengan siklus yang sudah berlalu. Jangan terulang lagi begitu. Yang kamu rasa itu nggak sehat atau negatif ya. Jangan biarkan siklus yang sebenarnya sudah berlalu itu berulang lagi begitu, dan gak enak itu buat apa. Contohnya kalau berteman lagi sama si itu ya mengulangi lagi siklus yang sama ya. Kalau bergaul dengan orang-orang toksik itu ya mengulangi lagi siklus yang toksik itu. Jadi hati-hati ya. Sama kayak hubungan, percintaan, kalau kamu rasa seseorang itu red flag, toksik, narsistik, manipulatif, ya kalau kamu rasa orangnya susah berubah, ya khawatirnya siklusnya gitu-gitu lagi ya, siklusnya sama itu. Oke, dan ini ada pesan tentang berdoa, beriman, bertakwa ya. Dekatkan dirimu ke Yang Maha Kuasa. Dekatkan diri ke Tuhan itu ya supaya ada ketenangan, supaya ada kedamaian ya, apalagi soal perasaan.
soal pikiran. Dan kalau dekatkan diri ke Tuhan, dekatkan diri ke Yang Maha Kuasa, kamu jadi bijaksana, jadi bijak gitu. Jadi tahu aku harus apa, aku harus bagaimana, sebaiknya gimana, bijaksananya seperti apa, kamu bisa melakukannya gitu. Jadi nggak gerasak gerusuk ya, gitu sih. Apalagi kan ya banyak lah sekarang yang bisa jadi distraksi ya. Banyak hal sekarang menjadi distraksi untuk kita. Kayak ngelihat kehidupan orang, ngelihat mereka bawaannya, aduh, ya bisa ke distract, bisa kepengaruh gitu. Jadi banyak berdoa, banyak ibadah, supaya apa ya, supaya kamu bijaksana. Ada hal-hal nggak perlu dibaperin, ada hal-hal nggak perlu dipikirin ya, ada hal-hal yang harus diprioritaskan ya, supaya pintar aja ngendaliin diri. Ngendaliin diri ini ya supaya tahu ya, kedepannya aku nggak boleh terganggu karena ini, nggak boleh terganggu karena itu ya, lebih fokus ke tujuanku. Oke, sampai sini dulu Gemini. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.